Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pemikiran dan perkembangan ekonomi, moneter, dan fiskal pada masa Bani Abbasiyah. Sebelumnya, perkenalkan, saya sendiri Dewi Kartikasari dan ada dua orang teman saya, yaitu Putri Ayu Pratiwi dan juga Nikola Catalina Ababil. Langsung saja memasuki yang pertama, biografi dan sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas ibnu Al-Muthalib ibn Hashim. Dinasti Abbasiyah yang merebut kekhalifahan Islam dari kekalahan dinasti Umayyah. Pemimpin pertama dinasti Abbasiyah adalah Abu Al-Abbas Al-Safah. Ibu kota pemerintahan dipusatkan di Ambar dengan nama istana negaranya bernama Al-Hashimiyah. Sebelum wafat pada tahun 754 Masehi, beliau mengangkat saudaranya yang bernama Abu Ja'far dengan gelar Al-Mansur sebagai gantinya. Kemudian yang semula pemerintahan di Ambar dipindahkan ke Baghdad. Pada itu juga terjadi perbedaan karakteristik kepemimpinan politik pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu sejak pada masa kepemimpinan Al-Mansur, dalam diri seseorang khalifah terdapat dua jabatan, yaitu khalifah sebagai jabatan sakral dan juga sebagai seorang raja. Pada saat kepemimpinan Mansur, khalifah Abbasiyah tidak membutuhkan pengakuan dari rakyat, dengan kata lain, rakyat yang membutuhkan khalifah. Berbeda dengan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah adalah pelayan rakyat dan dipilih oleh rakyat. Yang kedua, ada faktor penyebab khalifah Abbasiyah mengalami kemunduran. Faktor ini berasal dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada persaingan antara bangsa untuk mendominasi kekuasaan. Yang kedua, kemerosotan ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil. Yang ketiga, ada konflik keagamaan. Yang keempat, ada perkembangan peradaban dan kebudayaan kemajuan besar yang dicapai pada dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong penguasa untuk hidup mewah. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang yang akhirnya menelan banyak korban. Yang kedua, ada serangan tentara dari Mongol di wilayah kekuasaan Islam. Perekonomian dan perdagangan pada masa Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah yang pernah menjadi pemimpin pemerintah pada masa Bani Abbasiyah. 1. Abu Ja'far Al-Mansur. Keutamaan Mansur dalam mengutamakan dasar daulah Abbasiyah dengan ketajaman pemikiran, disiplin, dan adil adalah sama halnya dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam mengutamakan Islam. Yang kedua yaitu Harun al-Rashid. Popularitas daulah Abbasiyah mencapai puncak di zaman Khalifah Harun al-Rashid pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Kesejahteraan sosial, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesastraan berada pada zaman keemasannya. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah atau moneter dan fiskal. Kebijakan fiskal terdapat penetapan intervensi harga jika kenaikan harga yang tidak wajar di masyarakat. Pendapatan berupa zakat dan pengeluarannya berupa administrasi pemerintahan, gaji, serta intensif lainnya dan memperkokoh kekuasaan militer. Sedangkan kebijakan moneternya adalah pada masa Abu Ja'far Al-Mansur melanjutkan pemerintahan sebelumnya Bani Umayyah, yaitu dengan mencetak dinar mun, hanya mengubah sedikit terkait ukuran dan ukiran pada uang tersebut. Penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama akibat luasnya wilayah kekuasaan. Hal ini akhirnya membuat khalifah kesulitan dalam mengontrol daerah kekuasaannya. Lalu yang kedua yaitu akibat munculnya dinasti kecil yang ingin memisahkan diri dari dampak longgarnya pengawasan dan pembinaan dari para khalifah di Baghdad. Lalu yang ketiga yaitu adalah akibat dari gaya hidup khalifah yang lebih mementingkan kegemaran pribadi daripada kepentingan negara. Lalu yang terakhir yaitu diakibatkan oleh aneksasi oleh penguasa lainnya. Dalam hal ini dilakukan oleh dinasti Buwa'ih dan dinasti Saljuk. Relevansi dalam perekonomian modern. Mungkin dalam perekonomian modern ini bisa dimulai dengan perbaikan jalur darat agar mudah diakses. Dapat dicontoh pada Bani Abbasiyah, di mana pendapatan negara bisa dikatakan melimpah dengan berbagai macam sumber pemungutan, bisa dikatakan melimpah dari berbagai macam sumber pemungutan, di mana ada pajak, zakat, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa berkaca pada masa dinasti Abbasiyah yang pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan intensif dana untuk beberapa yang memiliki keahlian dan keterampilan di berbagai bidang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.